Maka status kita di atas muka bumi ini cuma dua saja. Salat sendiri atau disalatkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak ada rukun Islam yang nomor dua ini yang kondisinya boleh untuk seorang kembali kepada Allah, mengharap ridhonya tanpa membawa paling kurang dua rukun ini. Syahadah kepada Allah dan salat. Enggak ada cara lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka jangan pernah main-main dengan salat. Itu akhir wasiat Nabi kita sebelum hembusan nafas beliau yang terakhir. As-salah, as-salah, kata Nabi. Salat, jagalah salat. Dan itu pula yang awal akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wadh-dhanbu la yunsa wad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hadirin sidang jamaah Jumat, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum khatib memulai nasihat pada Jumat yang berbahagia ini, kami mohon ada 1-2 orang daripada kita untuk menertibkan anak-anak di belakang. Mohon 1-2 orang daripada para jamaah bantu menertibkan anak-anak kita di belakang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang terakhir sekali Nabi ingatkan bagi umat ini sebelum beliau wafat? Dan apa yang pertama sekali akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat? Yang terakhir sekali Nabi ingatkan umat sebelum nafas terakhir beliau, dan apa yang pertama sekali ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat? Jawabannya 1, bukan 2. Daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata bahwa inna akhira kalamihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat daripada Imam Abu Daud bahwa sesungguhnya perkataan terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat itu adalah as-salah as-salah, salat salat, dan jagalah hamba sahaya itu.
Kemudian yang terakhir, yang pertama sekali nanti pada hari kiamat yang akan ditanyakan oleh Allah daripada amalan hamba itu apa? Daripada Abu Hurairah, beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama sekali nanti akan dihisab, akan dipertanyakan oleh Allah daripada amalan seorang hamba itu adalah as-salah, adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau seandainya salatnya itu salahat, baik, bagus, cukup, tidak rusak, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh dia itu menang dan dia itu selamat. Wa in fasadat, dan kalau seandainya salat itu rusak, tidak cukup, faqad khaba wa khasir, maka sungguh seseorang itu akan khaba wa khasir, maka dia akan merugi dan dia akan menyesal. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka hari pertama khatib dan mungkin perjumpaan pertama kita di Masjid Raya ini, kami sampaikan adalah inilah amanah Nabi yang terakhir beliau sampaikan kepada umatnya, dan ternyata itulah yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat, as-salah, salat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka mari kita tengok, kita lihat, adakah masih banyak di antara saudara-saudara kita yang masih meninggalkan salat dan menganggap bahwa meninggalkan salat itu hal biasa saja. Maka kalau seandainya kita mendapatkan dalam sehari-hari kita, bahkan na'udzubillah mungkin kita termasuk daripada itu, terbiasa bagi kita meninggalkan solat, yang padahal itu adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa hafidhu ala salawat, kata Allah, jaga oleh kalian solat itu. Allah sampaikan kepada kita bahwa solat ini bukan cuma tunaikan, tapi jaga. Kalau jaga itu lebih daripada ditunaikan. Seseorang yang menjaga, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Seseorang yang menjaga solat artinya apa? Yaitu pada saat dia pergi berkegiatan, misalkan dia pergi dari pagi, maka dia akan menjaga solat. Dia akan memikirkan, nanti solat zuhur saya berada di mana, dengan pekerjaan saya mungkin yang baju kotor. Ketika solat nanti datang, saya pulang baru maghrib, di mana saya akan solat? Berarti perlu persiapan baju. Berarti kalau nanti misalkan saya harus mandi, di mana saya akan mandi? Kalau saya bekerja di ladang atau di kebun, kira-kira ada air tidak di kebun? Kalau tidak ada air, maka karena saya menjaga solat, ketika mulai pergi saya akan bawakan satu ember air demi solat nanti. Karena capek nanti di kebun, tidak sanggup ambil air. Dia sudah mempersiapkan, kenapa? Demi dia menjaga solatnya. Jadi solat, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah sampaikan kepada kita, jaga dia itu. Orang yang menjaga solatnya, maka dia akan menunaikannya. Maka orang yang tidak menjaga solatnya, maka akan terlepas, sering dia tidak menunaikannya. Allah bukan cuma suruh tunaikan kapan engkau bisa solat ini, bukan, tetapi apa? Jaga solat ini, sehingga apa saja faktor yang menghalangimu untuk solat, hindarkan. Kenapa? Saya jaga ini dengan baik. Saya menjaga jauh-jauh waktu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah hari kiamat itu nanti adalah solat kita. Kalau seandainya kita selesai dalam pertanggungjawaban tentang solat, maka itu alamat hari kiamat kita selamat. Maka alamat pada hari kiamat kita nanti itu akan sukses, kata Nabi SAW. Kami umpamakan adalah seperti kita biasa mau tes CPNS. Ada pertama adalah pemberkasan dulu, syarat-syarat cukup, administrasinya cukup. Kalau syarat administrasinya cukup,
ya, tes administrasinya itu lulus, maka ada harapan untuk yang selanjutnya. Tapi kalau seandainya yang pertama saja, administrasi saja sudah rusak, tidak cukup, fasadat, sebagaimana kata Nabi, rusak dan tidak cukup, faqad khaba wa khasir, sudah dari sejak itu dia akan menyesal, nggak ada harapan setelah itu. Memangnya Ustaz cuma solat saja yang akan ditanyakan oleh Allah? Tidak, semua amalan kita. Tetapi solat ini penentu awal. Administrasi ini, ujian administrasi dulu ini penentu sebelum ngomong yang lain. Maka kalau seandainya ini saudaraku yang dimuliakan Allah sanggup kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, maka ada harapan sukses kita di hari kiamat insyaallah taala. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasanun sahih. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan bermain-main dengan solat. Jangan solat seenak hati, tapi solatlah hati-hati betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya ada kondisi memang malas untuk solat, ada kondisi saya semangat untuk solat, saya solat. Ketika malas saya tidak solat. Kan tidak semua orang kondisinya itu sama. Ada susah dia tinggalkan solat, ada senang, ada waktu luang dia laksanakan solat. Apakah boleh demikian? Tidak boleh. Solatmu itu, solat kita itu adalah dalam senang dan susah, sempit dan luang, dalam semua hal. Kenapa demikian? Supaya kita paham bahwa sesungguhnya yang kita agungkan dalam dunia ini tak lain adalah Allah. Allah meminta kepada kita untuk mengagungkannya dalam kondisi bagaimanapun kita. Supaya kita paham bahwa yang mensyariatkan solat itu bukan kita, tapi Allah. Kalau seandainya saya solat sendiri pada saat saya senang saya solat, tidak suka saya tidak solat, siapa yang menyuruhmu solat? Dirimu atau Allah? Pedrawana yang you semayang atau Allah? Kan Allah yang you, punya Allah yang you, senang susah laksanakan solat, luang sempit laksanakan solat. Kenapa? Solat ini bukan untukmu. Solat ini adalah bukan untukmu, tetapi adalah ini perintah daripada Allah. Makanya dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, kosongkan dirimu, persempatkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, amla sadraka ghinan, maka aku akan penuhi dadamu itu dengan kekayaan. Wa illam taf'al mala'tu yadaka syughlan wala asuddu faqrak. Kalau engkau tidak mau mencari cara, mencari waktu luang dan menyempatkan dirimu untuk solat, untuk beribadah kepadaku, amla yadaka syughlan, aku jadikan tanganmu itu sibuk, wala asuddu faqrak, dan aku tidak memenuhi kefakiranmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ada orang yang ketika dia senang, ada waktu luang, ada berkesempatan dia solat. Tidak ada berkesempatan, ya sudahlah, lewat begitu saja. Ya. Bukan begitu. Allah minta kepada kita tafarragh. Tafarragh artinya apa? Kosongkan semua waktu yang lain hanya untuk solat, dalam kondisi apapun engkau. Maka orang yang mau beribadah seperti ini, kata Allah apa? Amla sadrahu ghinan, Allah akan penuhi kekayaan dalam dirinya, dan Allah akan penuhi juga kefakirannya, Allah penuhi semua kebutuhannya. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak mau melakukannya, amla yadaka syughlan, maka aku jadikan tanganmu itu sibuk. Gimana maksudnya? Orang yang tidak mau untuk menyempatkan dirinya, hilah daya, kata orang Aceh, hilah daya untuk solat, walau bagaimanapun kondisinya, Allah akan jadikan dia sibuk betul-betul. Tetapi dia tidak pernah kaya.
Kita dapatkan ada orang yang sibuknya bukan main, lebih daripada orang kaya, tetapi orang fakir. Lebut ganyan dengan orang lain, tapi kaya hana. Ini model orang yang dia itu tidak mau menyempatkan dirinya untuk ibadah kepada Allah hanya gara-gara sibuk. Betullah Allah jadikan dia sibuk dan jauh daripada Allah. Jadi masalah solat ini adalah betul-betul masalah hubungan kita dengan Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sempatkan hilah daya dalam sempit, senang, susah, sulit, maka laksanakan, sempatkan diri kita untuk mengerjakan solat 5 waktu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Amalkan, jaga solat ini. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya solat inilah satu-satunya bukti bahwa kita itu adalah seorang muslim. Bukti bahwa kita itu muslim setiap hari. Kalau ada orang yang bilang bahwa rukun Islam itu 5 perkara, betul. Rukun Islam 5 perkara. Tapi rukun menjadi seorang muslim tidak mesti 5 perkara. Ada beda antara rukun Islam dengan rukun muslim. Kalau pertama baru mendengarkan, maka dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Rukun Islam 5 perkara tidak bisa dikurangi, tidak boleh. Tapi untuk menjadi seorang muslim tidak bisa, tidak mesti harus 5 perkara. Kita boleh menjadi muslim tapi bukan dengan 5 perkara. Ada orang yang dia itu meninggal kembali kepada Allah, dia tidak melaksanakan haji misalkan. Tidak laksanakan haji. Apakah dia boleh menjadi seorang muslim enggak pergi haji? Boleh. Karena memang dia tidak punya kemampuan untuk pergi haji. Dia kembali kepada Allah tidak melaksanakan rukun yang kelima. Boleh saja. Allah ridai dia insyaAllah ta'ala. Karena memang tidak kesempatan pergi haji. Karena memang dia tidak mampu. Ada orang yang dia itu kembali kepada Allah, dia tidak melaksanakan zakat. Rukun yang keempat, enggak dia laksanakan. Apakah boleh? Boleh. Karena memang dia tidak punya harta. Dia orang fakir. Maka dia tidak melaksanakan zakat, apalagi haji. Dia kembali kepada Allah tidak melaksanakan 2 rukun ini. Kita doakan, mudah-mudahan Allah ridai orang seperti ini. Kenapa tidak? Karena ini rukun Islam ada syaratnya. Kemudian ada orang yang mungkin dalam hidupnya dia itu tidak pernah melaksanakan puasa. Puasa pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena memang dari sejak kecil dia atau masa remaja dia, masa baligh dia, itu sudah ada masalah dengan penyakit lambungnya. Terus menerus sampai meninggal dia gara-gara masalah lambung. Dia kembali kepada Allah, puasa tidak, zakat tidak, haji pun tidak. 3 rukun dia tidak laksanakan. Apakah Allah ridai dia? Kita harapkan mudah-mudahan Allah ridho sama dia. Kenapa tidak? Dia kembali kepada Allah, seorang muslim tapi cuma dengan 2 perkara saja. Rukun Islam 5 perkara, menjadi muslim tidak mesti harus 5 perkara. Ada syaratnya. Tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah, coba sebutkan mana dia syarat supaya seseorang itu boleh meninggalkan solat dalam hidupnya. Dia kembali kepada Allah dengan 1 rukun, bukan 2 rukun. Wabak Tuhan meninggal dengan 1 rukun, bukan dengan 2 rukun dia pergi kepada Allah. Dia bawa rukun syahadat saja mungkin. Salat kalau tidak sanggup sambil berdiri, sambil duduk. Tidak sanggup sambil duduk, maka sambil berbaring. Kedip-kedipkan mata juga tidak masalah. Oh, dia tidak sanggup lagi berkedip-kedip matanya, sudah sangat tidak sanggup lagi sadar ataupun hilang kesadarannya, bawa kemari kita solatkan rame-rame. Udah dia enggak sadar diri lagi dia. Udah enggak berkedip-kedip lagi. Bawa ke masjid, kita solatkan untuk dia rame-rame. Maka dalam hidup pilih 2 hal. Mau solat sendiri masih sadar, atau disolatkan sama orang lain.
Tidak ada lebih daripada itu. Cuma dua saja, saudaraku yang dimuliakan Allah. Masih sadar, masih bergerak, masih sholat sendiri. Tidak sadar, enggak bergerak, tidak sadar, bawa kemari, kami yang sholatkan. Maka haram dalam hukum Islam, dalam syariat Nabi Muhammad, orang yang ada di atas muka bumi keluar dari dua status ini. Sanggup sholat sendiri, sholat sendiri. Tidak sanggup sholat sendiri, wajib disolatkan oleh orang lain, baru kemudian dia boleh dienyahkan, dibawa, dikuburkan daripada bumi ini. Tubuh ini tidak akan masuk ke dalam tanah kecuali dua hal ini. Apa saja, di mana saja ada tubuh manusia yang beriman kepada Allah, belum diselesaikan dua hal ini, haram dia enyah, dia hilang dari muka bumi. Dia dikuburkan, belum disolatkan rame-rame, maka dibongkar kuburnya, solatkan dulu. Maka status kita di atas muka bumi ini cuma dua saja, solat sendiri atau disolatkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak ada rukun Islam yang nomor dua ini yang kondisinya boleh untuk seorang kembali kepada Allah, mengharap ridhonya tanpa membawa paling kurang dua rukun ini: syahadah kepada Allah dan solat. Enggak ada cara lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka jangan pernah main-main dengan solat. Itu akhir wasiat Nabi kita sebelum hembusan nafas beliau yang terakhir. As-salah, as-salah, kata Nabi. Solat, jagalah solat. Dan itu pula yang awal akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka Nabi sangat mewanti-wanti kepada kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, kata Nabi. Sesungguhnya pembeda antara kita dengan orang kafir itu adalah solat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah berbuat amalan kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mana bukti bahwa seseorang itu hamba Allah dalam hidupnya? Oh, dia pergi haji, Ustaz. Dia pergi haji, jadi seorang muslim, dia ada buktinya haji, di kampungnya dipanggil Tengku Haji. Haji, kalau hanya haji saja, maka bukti yang ada saya seorang muslim itu hanya dalam seumur hidup sekali saja. Itu pembuktiannya sekali. Kalau seandainya bukti seorang muslim itu apa? Dia muslim, Ustaz. Mana buktinya? Buktinya dia ada mengeluarkan zakat. Buktinya cuma ada setahun sekali. Itu pun cuma sebentar, 2 menit saja, selesai. Kemudian mana bukti lagi dia seorang muslim? Oh, ada bukti lagi yang lebih kuat. Apa itu? Dia melaksanakan puasa dalam setahun sebulan, rukun Islam. Berarti dia ada bukti seorang muslim dalam setahun cuma sebulan. 11 bulan lagi ngapain? Mana buktinya? Kalau kita orang kantor diperiksa bahwa ini dia pegawai negeri di kantor bupati, mana buktinya? Nih fingernya setiap hari ini. Tapi ketika dilihat cuma 1 bulan dalam setahun, fingernya cuma ada 1 bulan. Selebih daripada itu tidak ada. Apa yang akan kita jawab? Maka mana dia yang merupakan saya seorang muslim, buktinya ada setiap hari, tak ada lain adalah solat. Sebelum matahari terbit, kita sudah menandatangani pembuktian, saya seorang muslim ya Allah, aku hambamu ya Allah. Ketika matahari tergelincir sedikit, sudah kita buktikan lagi, saya seorang muslim ya Allah. Begitu juga ketika matahari turun, kita buktikan lagi, saya seorang muslim ya Allah. Kemudian ketika matahari terbenam, kita buktikan lagi, aku seorang muslim ya Allah. Begitu juga ketika sebelum tidur, kita buktikan saya muslim ya Allah. Maka orang yang betul-betul menjaga solatnya full, penuh bukti, fingernya cukup, tanda tangan cukup bahwa dia betul-betul hamba Allah setiap hari. Tidak ada lembaran hidupnya yang blank. Tidak ada lembaran hidupnya itu yang putih, tidak ada. Semuanya ada tanda tangannya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah.
Sesungguhnya solat itu diwajibkan atas orang mukmin pada waktu yang telah ditetapkan. Subuh tidak boleh keluar ke waktu zuhur, zuhur tidak boleh keluar ke waktu asar, asar tak boleh keluar ke waktu maghrib, maghrib tak boleh keluar ke waktu isya, pada waktu yang telah ditetapkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah minta setiap hari 5 kali. 5 kali enggak pada waktu yang kita suka, tidak, tapi pada waktu yang Allah perintahkan. Enggak apa-apa saya solat nanti sebelum solat isya atau setelah solat isya, saya gabung semua solat itu karena lagi sibuk. Nanti kalau sudah pulang saya solat semuanya. Memangnya solat ini suka hati kita? Enggak. Kitaban mauquta, kata Allah, pada waktu yang telah ditetapkan. Siapa yang tetapkan? Allah, bukan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka bagaimanakah kalau seandainya saya solat subuh di waktu zuhur, saya solat zuhur di waktu asar, asar di waktu malam? Apa arti solat itu? Kita disuruh masuk kantor dari jam 8 sampai jam 3. Enggak, saya masuk kantor nanti dari jam 8 malam sampai jam 3 malam. Enggak sempat di waktu. Enggak sempat di waktu siang. Memangnya siapa yang suruh masuk kantor pada jam itu? Tidak ada. Ketentuan kantor jam 8 sampai jam 9. Ketentuan salat juga begitu. Allah minta pada waktu itu tanda tangani buat finger di waktu itu, enggak boleh keluar daripada waktunya. Kalau finger waktunya jam 8 sampai jam 9, buat jam 12 enggak berfungsi. Tidak valid, reject, tertolak. Ada waktunya. Hukum Allah itu lebih harus dijaga daripada hukum manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, makanya Allah firmankan, tafarragh li'ibadati, kosongkan waktumu, kosongkan dirimu untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jaga betul solat ini. Ini adalah amanah yang ingin khatib sampaikan pada pertemuan awal kita pada hari ini, yang mudah-mudahan kalaulah seandainya kita tidak berjumpa lagi sampai hari kiamat, mungkin di antara kita enggak jumpa lagi sampai hari kiamat, tetapi khatib sudah sampaikan bahwa ya Allah, kami telah datang kepada hamba-Mu di sebuah masjid paling besar di Abdiyah. Kami sampaikan bahwa kami suruh kepada mereka untuk menjaga solat mereka dalam umur hidup mereka, jangan mereka sia-siakan solat mereka. Kami telah sampaikan, karena ini yang paling penting, wajib disampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena itu yang terakhir beliau sampaikan, beliau wasiatkan, dan yang pertama sekali ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka mari ajak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, yang mereka itu masih dengan biasa saja meninggalkan solat, itu kemungkaran. Maka mari ajak dengan baik saudara kita, mari ajarkan kepada mereka yang enggak mampu untuk solat atau enggak tahu doa solat, mari belajar, jangan malu-malu. Hana pun tak maledro tu bab masalah solat hati. Karena tidak ada daya upaya kita. Kalau kembali kepada Allah, kita tidak melaksanakan solat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Allah pertemukan kita dalam waktu dan kesempatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu annal birra la yabla wadh-dhanbu la yunsa wad-dayyanu la yamun. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin, wansur ikhwanal muslimina fi Suriah, wansur ikhwanal muslimina fi Libya, wansur ikhwanal muslimina fi Yaman, wansur ikhwanal muslimina fi Sin, wansur ikhwanal muslimina fil Hind, wansur ikhwanal muslimina fi masyariqil ardi wa magharibaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus shalah.